Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Silviani, NIM 2312476. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kemunduran peradaban Islam. Langsung saja. Masa kemunduran Islam terjadi dari tahun 1250 hingga 1500 Masehi. Pada zaman ini, seorang bernama Genghis Khan dan keturunannya datang membawa penghancuran bagi dunia Islam. Genghis Khan yang berasal dari Mongolia, dan ia menganut agama Syamaniyah, menyembah binatang-binatang dan sujud kepada matahari yang sedang terbit. Setelah menduduki Peking pada tahun 1212 Masehi, ia mengalihkan serangannya ke arah barat. Satu demi satu kerajaan Islam jatuh ke tangannya. Serangan ke Baghdad dilakukan oleh cucunya yang bernama Hulagu Khan Khurasan di Persia. Terlebih dahulu ia kalahkan dan Shashashin di Alamut ia hancurkan. Pada permulaan tahun 1258 Masehi, ia sampai ke tepi Baghdad. Khalifah dan keluarga serta sebagian besar dari penduduknya dibunuh. Beberapa dari anggota keluarga Bani Abbas dapat melarikan diri, dan diantaranya ada yang menetap di Mesir. Selanjutnya, di India terjadi persaingan dan peperangan untuk memperebutkan kekuasaan, sehingga India senantiasa menghadapi perubahan kekuasaan. Dinasti yang timbul kemudian dijatuhkan oleh dinasti lainnya. Kekuasaan dinasti Ghaznawi misalnya dipatahkan oleh pengikut Ghaur Khan, yang juga berasal dari salah satu suku bangsa Turki. Pada masa kemunduran ini disebut masa kemunduran 1. Terjadinya kehancuran khalifah secara formil. Islam tidak lagi mempunyai khalifah yang diakui oleh semua umat sebagai lambang persatuan. Dan ini berlaku hingga kerajaan Utsmani yang mengangkat khalifah yang baru di Istanbul di abad ke-16. Pada periode kemunduran 1 ini juga berpengaruh kepada tarekat-tarekat yang bertambah mendalam dan bertambah luas di dunia Islam. Dengan demikian, pada masa kemunduran 1 ini, umat Islam bukan saja mengalami kehancuran dalam bidang politik dan daulat Islamiyah, melainkan juga kehancuran dalam bidang kebudayaan, peradaban, dan ilmu pengetahuan. Islam yang pada zaman kemunduran 1 ini adalah Islam yang dikotonomis antara urusan dunia dan akhirat. Ilmu agama dan umum, ulama dan ilmuwan, dan Islam yang telah kehilangan spiritualitas dan energisitasnya. Selanjutnya, kejayaan umat Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu tersebut, terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah, dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Sementara perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Tentu saja, kemajuan umat Islam baik pada masa Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah terjadi tidak secara langsung tiba-tiba. Akan tetapi, ada penyebabnya, yaitu disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu meliputi konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Selanjutnya, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju, Islam sebagai rahmat seluruh alam,
dan Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menanggapi kehidupan duniawi dan ukhrawi. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Kemunduran kerajaan Islam. Kemunculan 3 kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India, telah banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan peradaban Islam. Kerajaan Utsmani meraih puncak kejayaan di bawah pimpinan Sultan Maulana Al-Qanuni, yaitu pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Di Kerajaan Safawi, Syekh Abbas I membawa kerajaan tersebut meraih kemajuan dalam 40 tahun periode pemerintahannya, dari tahun 1588 sampai 1628 Masehi. Yang pertama, kemunduran dan kehancuran Kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi di Persia meraih puncak keemasan di bawah pemerintahan Syekh Abbas I selama periode tahun 1588 sampai 1628 Masehi. Yang kedua, kemunduran dan kehancuran dinasti Mughal di India. Sepeninggalan Aurangzeb pada tahun 1707 Masehi, Kesultanan Mughal dimulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran karena generasi pemimpin selanjutnya sangat lemah. Yang ketiga, kemunduran dan kehancuran Kerajaan Turki Utsmani. Secara garis besar, kemunduran Utsmani mulai terasa sejak pemerintahan Sultan Salim II yang menggantikan Sultan Sulaiman Al-Qunani pada tahun 1566 sampai 1574 Masehi. Selanjutnya dilihat dari faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan Kerajaan Turki Utsmani yang secara perlahan selama 3 abad dapat dilihat melalui beberapa faktor. Di antaranya, melemahnya semangat Yenisari sehingga menyebabkan berbagai wilayah lepas dari kekuasaan Turki Utsmani. Hal ini sudah menunjukkan tanda-tandanya, yaitu saat kekuasaan Salim II, di mana ia menderita kekalahan dari serangan pasukan gabungan armada Spanyol, Vandalia, dan armada Sri Paus di tahun 1663 Masehi. Kehancuran Kerajaan Turki Utsmani ini membuat bangsa-bangsa Eropa semakin mudah menguasai dan menjajahi wilayah-wilayah yang dulu diduduki oleh Utsmani, yang mayoritas itu Muslim. Maka, sejak saat itulah umat Islam berada dalam situasi dijajah oleh bangsa non-Muslim. Sungguh ironis karena ini lebih baik oleh bangsa Turki, karena bagaimanapun juga Turki Utsmani adalah Muslim. Selanjutnya, munculnya gerakan pembaharuan dalam Islam. Berada di bawah tekanan imperialisme Barat tidak sepenuhnya memberikan dampak negatif kepada umat Islam. Banyak pelajaran berharga yang didapatkan oleh umat Islam dari pengaruh dan tekanan peradaban Barat yang sedemikian maju. Dari sinilah muncul gerakan-gerakan yang berusaha untuk mewujudkan peradaban modern dengan meninjau kembali ajaran-ajaran Islam dan memunculkan pembaruan-pembaruan dalam sendi keagamaan. Selain itu, semangat umat Islam yang mengobarkan kebanggaan Islam yang pernah jaya mulai bangkit kembali. Kebangkitan Islam adalah kristalisasi kesadaran keimanan dan membangun tataan seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip Islam. Artinya, kewajiban bagi umat Islam untuk mewujudkannya melalui gerakan-gerakan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Upaya untuk memulihkan kembali kerajaan Islam dikenal dengan gerakan pembaharuan. Di antara kelompok pembaru, mereka meniru pola dan sistem pendidikannya yang diterapkan oleh bangsa Barat dalam mengembangkan sains dan teknologi. Gerakan ini diperoleh oleh Sultan Mahmud II dari Turki Utsmani, Syed Ahmad Khan dari India, dan Muhammad Ali Pasha dari Mesir.
Kelompok modernis lainnya menggagas pembaruan yang berpola terhadap penyebab kemunduran umat Islam karena meninggalkannya ajaran-ajaran Islam. Kelompok ini mengajak umat Islam untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah dengan tidak mengabaikan ijtihad. Ijtihad senantiasa diperlukan sebagai upaya penyesuaian ajaran Islam dengan perkembangan zaman. Di antara tokoh gerakan ini adalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Gagasan pembaruan yang berorientasi terhadap nasionalisme mendasar bahwa umat Islam itu terdiri dari berbagai bangsa yang hidup di daerah dan lingkungan budaya yang berbeda-beda, sehingga memerlukan usaha pengembangan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Gerakan modernisasi lainnya adalah gagasan pembaruan yang berorientasi pada nasionalisme. Hal ini berdasar pada kenyataan bahwa umat Islam terdiri dari berbagai bangsa dengan kebudayaan yang beraneka ragam. Gerakan nasionalisme ini eksis di berbagai negara yang menghadapi permasalahan spesifik tentang kekuasaan Eropa dan peduli terhadap permasalahan dalam negeri mereka masing-masing. Dan berupaya bebas dari kolonialisme bangsa Eropa, gagasan nasionalisme membantu mempermudah umat Islam untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Negara mayoritas Muslim yang pertama kali memerdekakan diri adalah Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tahun 1946, Syria, Jordania, dan Lebanon. Sedangkan Pakistan pada tanggal 15 Agustus 1947. Pada tahun 1951, Libya berhasil memerdekakan diri. Adapun Mesir baru menganggap dirinya benar-benar merdeka, yaitu pada tanggal 23 Juli 1952, yaitu setelah Raja Farouk digulingkan. Meskipun sebenarnya Mesir telah bebas dari Inggris sejak tahun 1922. Sudan dan Maroko merdeka pada tahun 1956, sedangkan Malaysia dan termasuk Singapura juga merdeka dari Inggris pada tahun 1957. Irak baru merdeka pada tahun 1958, sedangkan Aljazair pada tahun 1962 dan Brunei Darussalam baru merdeka pada tahun 1984. Negara-negara Islam yang dulunya berafiliasi dengan Uni Soviet seperti Uzbekistan, Turkmenia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Azerbaijan baru merasakan kemerdekaannya pada tahun 1992. Dengan demikian, pembaharuan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi, atau menambahi teks Al-Quran maupun Al-Hadis, melainkan hanya menyesuaikan pemahaman atas keduanya dalam menjawab tantangan zaman yang senantiasa berubah atau kontekstualisasi ajaran Islam. Hal ini, menurut para tokoh pembaharuan Islam, dikarenakan terjadinya kesenjangan antara dikehendakinya Al-Quran dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan upaya pembaharuan dalam pemikiran dan keagamaan masyarakat, sehingga dapat sejalan dengan spirit Al-Quran dan As-Sunnah. Pemikiran pembaharuan atau modernisasi dunia Islam timbul terutama karena adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam dan Barat. Dengan adanya kontak itu, umat Islam pada abad 19 mulai menyadari bahwa mereka telah mengalami kemunduran dibandingkan dunia barat yang pada saat itu mulai menemukan titik kemajuan peradaban. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.